Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara kalian yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sekalian. Sebagai orang yang beriman, yang harus kita lakukan tiada lain harus bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bisa kita lihat di dalam surat Luqman ayatnya 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, anishkurlillah. Bersyukurlah kepada Allah. Wa ma yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, tak ada salahnya dan tak ada ruginya kalau kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena kesyukuran kita ini adalah akan mendatangkan, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang barangkali saat ini belum diberikan Allah kepada kita. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan satu tema adalah jadilah diri kita saat ini, bukan diri kita yang kemarin. Mau tidak mau, siap tidak siap, bahwa kita harus melupakan masa lalu. Jangan sampai kita ini menjadi narapidana masa lalu dan terpenjara dengan kenangan yang buta. Kalau dianalogkan dalam kehidupan kita, masa lalu itu adalah bagaikan kita mengendarai satu kendaraan, katakanlah mengendarai mobil begitu. Di dalam mobil itu kita disediakan 3 spion. Yang satu ada di kanan kita, yang satu ada di kiri kita, kemudian yang satu ada di atas kita. Tiga-tiganya itu tidak mungkin kita gunakan untuk terus-menerus dalam perjalanan kita. Nggak bisa kita bayangkan kalau kita mengendarai mobil, kita melihat ke kanan kita, melihat spion kanan kita. Nggak bisa kita bayangkan, pasti kita akan menabrak yang kita depan kita. Dan nggak mungkin juga kita menggunakan spion di atas kita untuk melihat ke belakang. Ya, mungkin kalau itu kita lakukan juga kita akan menabrak di depan kita. Apalagi kita melihat spion yang kiri kita. Ya, itu kalau kita lakukan terus-menerus juga akan menabrak pada pengendara-pengendara yang lain di depan kita. Kapan spion yang ada di mobil kita itu digunakan? Apabila diperlukan saja. Karena apa? Fokus perjalanan kita itu adalah ke depan, bukan ke belakang. Jadi yang kita tuju itu ke depan, maka fokus pandangan kita itu adalah ke depan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita menjalani hidup kehidupan yang kita lihat itu adalah masa depan, bukan masa lalu. Ya. Kalau kita melihat masa lalu terus, tidak akan maju-maju. Karena apa? Yang kita lihat adalah ke belakang. Coba kalau kita ke depan, banyak tantangan di sana, banyak masalah-masalah yang harus kita temui, yang harus kita hadapi, yang harus kita pecahkan. Akhirnya kita akan mendapatkan banyak pengalaman, kita akan banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga untuk diri kita di masa-masa yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita
Bismillahirrahmanirrahim. Innaka lan ta'a syai'a lillahi azza wa jalla. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, illa badalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, sepahit apapun masa lalu, itu adalah tetap masa lalu. Dan insya Allah masih ada rasa manisnya. Akan tetapi semanis apapun masa lalu, itu juga tetap masa lalu. Dan tidak mungkin akan terulang dan tidak mungkin akan berubah untuk saat ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang bijaksana, ya, jadikan masa lalu itu sebuah pijakan untuk modal untuk pertimbangan melangkah ke masa depan. Ya, barangkali banyak kegagalan kita di masa lalu, banyak masalah-masalah yang menghantui di masa lalu kita. Ya, semua itu kita jadikan referensi, semua itu kita jadikan pijakan, semua itu kita jadikan pertimbangkan untuk menentukan masa-masa yang akan datang. Oh, kemarin kita seperti ini gagal. Oh, kemarin kita seperti ini gagal. Oh, kemarin seperti ini kita gagal. Maka jangan sampai kita itu melangkah kepada kegagalan-kegagalan itu. Kita menyimpang, kita mengambil jalan yang lain untuk meraih masa depan itu. Dalam hadis Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, orang Muslim itu jangan sampai terperosok pada lubang yang sama untuk masa-masa yang akan datang. Kemarin sudah terperosok di dalam lubang itu, jangan sampai ke depan kita itu terperosok pada lubang itu lagi. Ya, apa maksudnya? Kita mungkin tidak berhati-hati itu. Mungkin kita tidak mengambil pelajaran yang barangkali hal-hal yang kemarin itu mestinya kita jadikan pelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Maka jangan pernah menyesali apa yang terlewat dalam hidup ini. Musibah dan sengsara bukanlah hal yang hitam dan kelam tanpa putih sedikit pun. Musibah bisa menjadi indah, tinggal bagaimana cara kita memandangnya. Saudara-saudara kalian yang berbahagia, dalam hidup ini adalah kata orang bijak itu, happiness is simple. Kebahagiaan itu adalah sederhana. Bagaimana cara memandang kita? Ya. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu adalah gaya kita. Ya. Sesungguhnya simpel kok hidup kita itu, gampang kok hidup kita. Ya. Maka apabila kita berpakaian, ya, kita harus mempertimbangkan seperti apa. Akhirnya nggak jadi pakaian, nggak jadi pergi. Karena apa? Yang kita pertimbangkan itu gaya kita itu bagaimana, ya, bukan syaratnya menutupi aurat, syaratnya atau pantasnya dalam kita berpakaian itu. Makanya kalau yang kita pakai pertimbangan itu adalah syaratnya untuk menutup aurat, itu adalah gampang sekali. Yang kedua, positiflah memandang segalanya. Dalam hidup ini, kalau semuanya kita pandang dari sudut yang positif, kita itu gampang, kita itu mudah untuk mengatasinya. Barangkali kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Oh, ini Allah mungkin baru menguji kita. Atau barangkali kita banyak membantu orang, akan tapi orang yang kita bantu itu adalah tidak tahu pada kita, tidak empati, tidak simpati, tidak berterima kasih pada kita. Itu malah kesempatan. Ini adalah
melatih kepada keikhlasan kita. Jangan sampai kita itu menggerutu, jangan sampai kita itu memaki-maki orang yang kita bantu. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala belum membuka hati mereka. Mungkin karena Allah belum menyadarkan pada mereka. Ya, ini adalah bukan urusan kita, tetapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah maafkan masa lalumu. Ya. Jangan sampai kita itu seakan-akan yang mengatur dalam hidup kita itu kita. Ya. Kita berandai-andai kalau kita dulu begini, kalau dulu kita begini, kalau dulu kita begitu, kalau dulu itu nanti akan justru membuat kesirikan. Ya. Bahwa semua hidup dan kehidupan ini ada yang ngatur. Ada yang menentukan. Bahkan di Lauhul Mahfuz sana garis daripada nasib, garis daripada kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita itu menjalaninya. Kemudian yang ketiga adalah lupakan kenangan yang pahit. Ya. Seakan-akan kita tidak pernah menjalani kehidupan yang pahit. Ya, kita enjoy saja. Kita slow saja. Kita rileks saja dalam menghadapi kehidupan dan hidup ini, ya. Insya Allah itu nanti akan mudah kepada kita. Lah, dan akhirnya berjalanlah dengan yakin menuju Allah penyenta hidup ini, dan yakinlah doa kita dan taubat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ada permulaan dan ada akhir. Maka akhirnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita ini tidak terbelenggu oleh masa lalu. Dan mungkin itulah yang bisa kami uraikan dalam kesempatan yang singkat dengan judul Jadilah Diri Kita Saat Ini, Bukan Diri Kita Yang Kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.